Bukan ormas harus ditumpas lah warga. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Orang yang sudah ngantam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Saya siap menghabisinya. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tangan lagi. Saya juga bau tangan. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa orang-orang baik itu pasti akan dikelilingi oleh orang-orang baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, beberapa hari belakangan ini seringkali kita menjumpai beberapa cuplikan video di media sosial, yakni pengancaman kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saya hanya bisa berpikir bahwa orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi ini pasti akan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik pula. Walaupun segala kebijakan, segala keputusan, segala gagasan yang beliau lakukan itu dia persembahkan kepada masyarakat Jawa Barat, tetapi dukungan itu tidak saja datang dari masyarakat Jawa Barat. Kebaikan dari seorang Kang Deddy Mulyadi tidak saja dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi banyak orang-orang non-Jawa Barat yang hari ini fans terhadap Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi yang merakyat, sebagai pemimpin yang tegas, sebagai pemimpin yang berani. Berikut ini ada satu cuplikan video yang cukup menarik, di mana video ini datangnya dari orang Banyuwangi. Beliau mengakuinya sebagai dukun santet. Nama akunnya Mata Malaikat. Dia berani untuk menjadi garda terdepan untuk membela Kang Deddy Mulyadi. Tetapi si Mata Malaikat ini mungkin salah satu dari sekian juta orang-orang baik di bangsa ini yang akan selalu berpihak kepada pemimpin-pemimpin yang baik. Masyarakat Jawa Barat tentu pula akan menjadi garda terdepan jika di suatu hari nanti ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok preman yang mau mengancam Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat Jawa Barat akan selalu menjadi garda terdepan. Segala pengorbanan, segala gagasan, segala keputusan, segala kebijakan yang selama ini selalu diambil oleh Kang Deddy Mulyadi benar-benar membuat masyarakat Jawa Barat tersenyum. Benar-benar membuat masyarakat Jawa Barat bahagia. Walaupun ada segelintir orang yang tidak menerimanya. Walaupun ada segelintir orang yang merasa tersaingi. Tetapi tidak apa-apa. Saya hanya bisa berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten untuk menyebarkan kebaikan, untuk membahagiakan masyarakat Jawa Barat. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian kita simak terlebih dahulu cuplikan video yang disampaikan oleh Mata Malaikat berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang, masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDM. Tenang. Saya Sayyid Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan, dan bila mana sudah ketemu oleh saya akan saya habisi. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Saya siap menghabisinya. Ini enggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana enggak. Bukan karena apa-apa enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, tidak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi, Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Mbah. Saya Dewi Parta dari Jawa Barat. Wah, ini luar biasa nih. Ini adalah Mbah Mata Malaikat, Raja Santet di Banyuwangi, Hoseng, Jawa Timur. Wah, keren. Beliau sangat ngefans sekali dengan Bapak Aing, Gubernur Aing Jawa Barat, yang mana dukungannya sangat luar biasa dan akan menjadi garda terdepan. Nah, ini garda terdepan. Hati-hati sama seluruh elit politik, ormas dan masyarakat yang tidak mendukung atau membenci atau akan mengganggu kinerja Bapak Aing. Beliau akan siap menyantet. Bah, saya minta semua orang yang akan jahat kepada Bapak Aing, Gubernur Aing, lamun lalaki sing burut, lamun awewe sing rayu, dina jero beteungna sing aya panci, sing aya katel, sing aya paku, sing aya beling, sing aya sendok, sing aya susuk, sing aya sagala. Keren lah pokoknya nama judul nama di Banyuwangi sampai dukungan dari Raja Santet Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih Mbak. Salam hormat dari masyarakat Jawa Barat, Dewi Parta. Keren. Oke guys, itu adalah cuplikan video pendek terkait dengan Mbak Mata Malaikat, Raja Santet dari Banyuwangi, yang siap untuk menjadi garda terdepan, yang siap untuk membela Kang Deddy Mulyadi. Tetapi mungkin ini hanya salah satu dari sekian juta orang di bangsa ini yang akan selalu berpihak kepada pemimpin-pemimpin yang baik. Walaupun Kang Deddy Mulyadi beberapa hari kemarin disebut sebagai gubernur konten, tidak apa-apa. Konten Kang Deddy Mulyadi mau menyadarkan kita, mau mengetuk pintu hati kita, bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu transparan kepada rakyatnya. Dan kepada oknum yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur konten, kami masyarakat Indonesia sesungguhnya mau tahu juga prestasi apa sih yang telah engkau persembahkan untuk masyarakat di Kalimantan Timur itu. Memang hari-hari belakangan ini banyak orang-orang yang menghujat, yang mengecam, yang mengancam, bahkan meneror Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atas segala gebrakannya, atas segala kebijakannya, atas segala ketegasannya, atas segala keberaniannya untuk membangun Jawa Barat. Ada banyak hal sesungguhnya yang telah beliau lakukan semenjak Jawa Barat
dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten untuk melakukan hal-hal baik, untuk membangun Jawa Barat, saya pikir yang akan menjadi garda terdepan untuk membela Kang Deddy Mulyadi ini bukan saja datang dari masyarakat Jawa Barat saja, tetapi kami yang bukan masyarakat Jawa Barat akan tetap mendukung, akan tetap menyuarakan, akan tetap menjadi garda terdepan untuk membela Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi hari ini adalah salah satu gubernur, salah satu pemimpin daerah yang ramai diperbincangkan, yang ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial. Entah itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, maupun di TikTok. Adalah sebuah kenyataan bahwa pemimpin yang baik pastinya akan selalu dipuja-puji, pastinya akan selalu disanjung, pastinya akan selalu mendapat apresiasi dari rakyatnya. Mampukah para pemimpin di bangsa ini bisa menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat? Mampukah pemimpin-pemimpin di bangsa ini mengambil sebuah keputusan yang tegas, yang berani demi membangun wilayahnya? Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu contoh pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang diidam-idamkan bukan saja dari masyarakat Jawa Barat, tetapi kami yang masyarakat non-Jawa Barat ini sesungguhnya merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Doa dan harapan dari kami yang bukan masyarakat Jawa Barat, bahwa di suatu hari nanti, ketegasan, keberanian, kebijakan, dan gagasan-gagasan yang luar biasa dari seorang Deddy Mulyadi ini bisa dirasakan juga oleh kami masyarakat non-Jawa Barat. Satu-satunya langkah untuk memenuhi harapan kami bahwa Kang Deddy Mulyadi ini setidaknya bisa maju ke level nasional, minimal jadi RI 1 ataupun RI 2. Sungguh, terkadang kami yang menyaksikan segala kebijakan Kang Deddy Mulyadi, kami merasa terharu. Terkadang aksi-aksi nyata yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi membuat mata kami berkaca. Air mata kami berlinang karena kami merasa bahagia. Karena kami merasa terharu. Ternyata di bangsa ini masih kita temukan sosok pemimpin yang luar biasa, menunjukkan keberpihakannya untuk membangun daerahnya, menunjukkan keberpihakannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemirsa sekalian, kira-kira siapa-siapa saja sih yang belakangan ini selalu meneror Kang Deddy Mulyadi? Atau yang menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai musuh? Statement terbaru datang dari Ketua Umum Ormas Gribjaya, yakni Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, yang menganggap bahwa kemenangan dari Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini karena ada dukungan dari Ormas Gribjaya. Dengan tegas, saya hanya mau katakan bahwa kemenangan dari Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat itu bukan atas dukungan dari Gribjaya, tetapi atas dukungan dari masyarakat Jawa Barat. Mari kita simak terlebih dahulu
Cuplikan video ini disampaikan oleh Ketua Umum Ormas Grip Jaya ini. Selamat menyaksikan. Saya kemarin habis kita kampanye Pilpres, setelah kita menang Pilpres, banyak orang-orang asing datang ke kantor saya. Orang China, orang India, orang Hong Kong datang, mereka itu ditipu duitnya 150 miliar, 200 miliar, 300 miliar, ada yang 500 miliar. Ya. Bahwa mereka itu karena hukum ini ngemandul, hukum ini nggak jalan, ya. Mereka hanya cuman ada yang cerehan, ada yang mau bunuh diri. Oh iya, nah ini yang perlu kita mempertegas. Ya, kita butuh pemimpin yang berani untuk memberantas ini. Mereka ancam-ancam, katanya mau kudeta presiden lah, apa kudeta apa? Kepala kamu deh kita kudeta mau bisa presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar kan? Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu, sudahlah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kedaulatan sementara, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Lah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melanggar hukum, tindak mereka sesuai hukum berlaku, benar tidak? Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak nanti polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertaruhan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraannya Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur. Dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, ya kalian akan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan panggil TNI, panggil Polri. Ini negara sangat bahaya. Jawa Barat ini sangat bahaya, sangat rawan. Kayak ini orang masyarakat tuh dia ketawa gitu loh. Ini kan Deddy ini apa gitu loh maksudnya gitu loh. Ini, kita lihat di sini kita geram gitu loh. Saya ini orang Jawa Barat gitu loh. Saya rumah saya Jawa Barat jelas. Nah jadi rumah saya Jakarta Tua.
Ya tapi istrinya satu. Nah, bilang rumah saya di sini, istri lagi, rumah saya di sana, istrinya. Kita orang prinsip gitu loh. Menarik ketika kita mendengar cuplikan video singkat yang disampaikan oleh Ketua Umum Ormas Grip Jaya, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini. Menurut saya secara pribadi, pernyataan singkat yang disampaikan oleh Ketua Umum Ormas Grip Jaya ini yang pertama telah mencoreng marwah dari Institut TNI dan Polri yang kita percayakan sebagai aparat penegak hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri adalah sebuah lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat, yang diakui oleh masyarakat, yang diakui oleh undang-undang. TNI dan Polri maupun para purnawirawan, mereka punya jasa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya, apa kira-kira jasa besar yang sudah dilakukan oleh Ormas Grip Jaya ini terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Hampir sebagian komentar yang saya temukan dari cuplikan video ini mengatakan bahwa kami tidak butuh ormas. Yang kami percaya hanya TNI dan Polri. Ini adalah suara-suara yang datang dari masyarakat. Pada poin yang kedua, menanggapi statement dari Ketua Umum Ormas Grip Jaya ini, kalau saya tidak salah dengar, beberapa waktu yang lalu, Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini membentuk Satgas atau Satuan Tugas Anti Premanisme yang di dalamnya ada polisi, ada tentara. Sekali lagi, Satgas Anti Premanisme, bukan Satgas Anti Ormanisme. Saya merasa lucu ketika hari-hari belakangan ini Ormas Grip Jaya selalu bersuara lantang, selalu ngotot, seolah-olah statement dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini ditujukan kepada Ormas Grip Jaya. Kenapa mereka sampai tersinggung dengan pembentukan Satgas Anti Premanisme yang ada di Provinsi Jawa Barat itu? Padahal hari ini kita melihat bahwa semua kepala daerah, dari wali kota, bupati, mereka sudah membentuk, sudah mengadakan apel yang namanya Satgas Anti Premanisme itu. Artinya, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah orang nomor 1 di Jawa Barat ini diterima baik oleh masyarakat Jawa Barat. Saya pun sangat yakin dan percaya bahwa kebijakan atau keputusan ini lahir, pasti ada suara-suara dari masyarakat yang merasa resah dengan hadirnya oknum-oknum premanisme yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Saya berharap bahwa kita semua bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Statement dari Kang Deddy Mulyadi itu jelas. Yang mau diberantas itu adalah premannya, bukan ormasnya. Organisasi masyarakat ini bukan saja hanya Grip Jaya. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada ratusan, mungkin jutaan ormas
Tetapi kenapa mereka tidak pernah bersuara ketika mendengar pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi itu? Kenapa hanya Ormas Grip Jaya yang selama ini selalu bersuara lantang di media? Apakah kita patut menduga bahwa kelompok-kelompok preman yang ada di Provinsi Jawa Barat ini lahir dari ormas-ormas tertentu? Jujur, kalau saya secara pribadi, saya memang sangat mendukung dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang pembentukan Satgas Anti Premanisme ini. Masyarakat pastinya ingin hidupnya nyaman. Masyarakat pasti berkehendak bahwa tidak ada lagi oknum-oknum preman yang melakukan tindakan-tindakan kriminal atau tindakan-tindakan kejahatan di Provinsi Jawa Barat ini. Untuk masyarakat Jawa Barat, kalian yang menyimak cuplikan video ini, kalian adalah garda terdepan untuk selalu menjaga Kang Deddy Mulyadi yang adalah orang nomor 1 di Jawa Barat ini. Kang Deddy Mulyadi telah dipilih oleh rakyat, telah dipercayakan oleh rakyat. Tugas kalian sebagai rakyat, khususnya masyarakat Jawa Barat, tetap jaga, tetap kawal Kang Deddy Mulyadi. Walaupun ada statement yang menurut saya tidak masuk di akal ketika Ketua Umum Ormas Grip Jaya ini mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu menang karena didukung oleh Ormas Grip Jaya. Bagi saya tidak. Jumlah anggota Ormas Grip Jaya yang ada di Provinsi Jawa Barat, kalau hanya 500.000 itu, apalah artinya dengan jumlah masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat? Ada belasan, mungkin puluhan juta jumlah masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal yang perlu saya tekankan dari pernyataan Ketua Umum Ormas Grip Jaya ini, bahwa marwah dari Institut TNI dan Polri sudah tercoreng. Dengan demikian saya berharap bahwa TNI dan Polri harus bisa menjadi aparat keamanan, garda terdepan untuk menjaga, untuk melindungi Kang Deddy Mulyadi maupun aparatur-aparatur negara lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Berikut ini ada kecaman yang begitu luar biasa datang dari seorang purnawirawan juga, yakni Bapak Gatot Nurmantio, yang ditujukan kepada Ketua Umum Ormas Grip Jaya, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini. Benarkah bahwa seorang Haji Hercules Rosario Marsal ini adalah seorang preman? Dan pernyataan dari Bapak Hercules ini telah menyinggung, telah membuat para purnawirawan merasa sakit hati. Inilah pernyataan dari Bapak Gatot Nurmantio. Mari kita simak bersama-sama. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan.
udah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Kayaknya preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bawa tangan lagi. Saya juga bawa tangan. Yang sopan bicara. Para purnawali itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, harus tahu, purnawirawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa terkait. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan ini bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur-Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kopsnya kan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Tidak ada yang terus dengan keroyokan umur rakyat. Tidak boleh. Negara tidak boleh ada preman itu, dan itu harus diberantas. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong, diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ngomong gitu. Oh, jadi apa yang ngomong? Keberatan saya. Saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ini ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan karena Deddy Mulyadi hebat. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu, supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya, organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya,
Dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar dari netizen, dari purnawirawan terhadap pernyataan dari Ketua Umum Ormas Grip Jaya Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini. Saya sangat setuju bahwa kalau negara ini dikuasai oleh ormas, kalau negara ini dikuasai oleh preman, maka rusaklah negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai dan kita banggakan ini. Adalah sebuah statement pedas yang keluar dari mulut Purnawirawan TNI, Bapak Gatot Nurmantio, kalau kita simak dalam cuplikan video tadi. Saya pikir adalah sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Gatot Nurmantio, bahwa mereka sudah berjuang mati-matian untuk membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para purnawirawan itu, mereka punya jasa besar untuk menjaga kedaulatan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini bisa aman, bangsa Indonesia ini bisa merdeka, bangsa Indonesia ini bisa tentram, masyarakatnya bisa damai, itu karena ada aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, bukan ormas. Saya berharap bahwa kita generasi penerus bangsa, mari kita gunakan logika akal sehat kita dalam menanggapi isu-isu seperti ini. Poin penting yang mau saya sampaikan dari video ini, bahwa kepada generasi muda, mari kita tumbuh kembangkan rasa nasionalisme di dalam diri kita dari dini, dari usia muda. Bagaimana caranya kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini? Bagaimana caranya kita menjaga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia? Menjaga nilai-nilai Pancasila. Itu yang harus kita tanam dalam diri kita. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan bisa menyadarkan kita bahwa aparat penegak hukum yang diakui oleh negara, yang diakui oleh masyarakat, itu adalah TNI dan Polri, bukan ormas. Dengan demikian, cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ini semoga saja bisa menyadarkan kita semua, bisa mengetuk pintu hati kita, agar kita lebih berani, agar kita lebih dewasa dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini, atau isu-isu seperti ini. Kedaulatan tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan ormas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.